Pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk program stimulus ekonomi selama pandemi virus corona. Bantuan diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat yang ekonominya terdampak COVID-19. Salah satunya adalah bantuan langsung tunai BLT, subsidi gaji kepada karyawan swasta dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah satu bulan dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Ada 15,7 juta pekerja yang ditetapkan untuk menerima bantuan subsidi gaji. Mereka akan menerima Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Pemerintah menyebut sudah ada 13,7 juta rekening yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji Rp600.000. Untuk tahap pertama akan ada 2,5 juta pekerja yang akan menerima subsidi. Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan program subsidi gaji pekerja akan diluncurkan Kamis besok, 27 Agustus 2020. Dan saudara, bagaimana memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji agar tepat sasaran, membantu perekonomian masyarakat agar roda perekonomian berputar kembali, serta efektif mendorong daya beli masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi corona. Pembahasannya akan hadir setelah informasi berikut ini. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di Bantuan subsidi gaji terkait masa pandemi yang ditunggu-tunggu karyawan swasta bergaji di bawah 5 juta rupiah akhirnya tiba. Besok Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program bantuan subsidi gaji Rp600.000 selama 4 bulan ke depan. Kepastian subsidi bagi 15,7 pegawai ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam rapat bersama Komisi 9 DPR. Pencairan subsidi gaji akan dilakukan bertahap. Saya ingin sampaikan ini update karena banyak sekali yang menunggu. Ini KPA-nya telah memproses surat perintah membayar ke KPPN dan telah disetujui untuk selanjutnya terbit SP2D pencairan ke bank penyalur. Jadi sembari ini akan di-launching oleh Bapak Presiden besok, kami mempersiapkan semuanya. Banyak yang mengatakan ini kenapa ditunda, kenapa itu beritanya di banyak itu kan gigit jari karena ditunda pencairannya. Sebenarnya kami sejak awal memang itu launching Pak, tapi proses administrasi kan harus berjalan. Namun bantuan stimulus pemerintah ini dikritik tak tepat sasaran. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay, mengkritisi kesiapan data pemerintah hingga kriteria calon penerima bantuan subsidi gaji yang harus peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, persoalannya adalah ini kan anggaran negara. Rakyat yang tercatat sebagai warga negara itu bukan hanya yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rakyat yang bekerja di Republik ini bukan hanya mereka yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kalau misalnya ada alasan dari pihak pemerintah mengatakan, ya mengapa para pekerja itu baik mandiri ataupun tidak mandiri tidak mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, ya jangan salahkan rakyat juga. Bisa jadi kesalahan dari BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bisa meningkatkan kepesertaan. Orang merasa nggak yakin misalnya dengan BPJS, lalu orang nggak mau daftar, kan bisa juga begitu. Atau mungkin orang karena miskinnya atau karena kecilnya penghasilannya, rasa-rasanya nggak layak untuk dibagi gaji itu menjadi peserta BPJS. Banyak itu. Masih ada masyarakat yang belum merasakan. Iya Pak, saya yakin itu iya. Dan saya mendengar, saya tahu tidak sedikit masyarakat yang mengalami dampak ini. Dan yang dibutuhkan sekarang adalah pemerintah itu meyakinkan bahwa program-program itu bisa tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Ada 120 juta yang diprogram melalui Kementerian Sosial, ada 5,6 juta, ada kalau di program padat karya itu ada 800.000 misalnya. Itu kalau sebenarnya data itu dijembreng seperti ini, harusnya semua masyarakat itu merasakan manfaatnya. Pemerintah tengah berakrobat strategi agar Indonesia selamat dari jurang resesi akibat pukulan telak pandemi COVID-19. Pemerintah berkomitmen roda ekonomi negeri ini harus tetap berputar. Bantuan ini pertama kali digulirkan pemerintah bagi pegawai swasta atau non-PNS demi mendorong daya beli. Sebelumnya pemerintah pun turut memastikan stimulus bantuan ke sektor usaha mikro kecil menengah dipercepat.
4 bulan ini berbagai skema insentif untuk usaha mikro kecil. Mulai dari subsidi bunga sudah, insentif pajak untuk UMKM juga sudah, kredit modal kerja yang baru sudah, penempatan dana di perbankan untuk usaha-usaha mikro kecil dan menengah juga sudah. Oleh sebab itu hari ini kita tambah lagi untuk para pelaku usaha mikro kecil, yaitu yang namanya banpres produktif. Pandemi COVID-19 ibarat terowongan panjang yang harus dilalui negeri ini. Salah satu strategi pemerintah adalah dengan membentuk tim khusus pemulihan ekonomi nasional sebesar 37,87 triliun rupiah demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Program bantuan langsung tunai bagi karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah akan segera diluncurkan besok. Selanjutnya bantuan tahap pertama akan segera disalurkan melalui rekening para pekerja. Namun bagaimana memastikan BLT tepat sasaran dan mampu mengangkat daya beli masyarakat? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Kemudian ada Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sus Hindarno dan peneliti senior Indef Eni Sri Hartati. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu Eni. Saya langsung menuju ke Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Pak Sus Hindarno. Pak Sus, bagaimana mekanisme besok akan dimulai? Bagaimana? Apa yang kemudian direncanakan? Bagaimana kemudian proses transfernya? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat, kepada publik yang besok harap-harap cemas akan ada transferan Rp600.000 begitu untuk mereka? Baik, selamat malam. Selamat malam, Pak. Aiman. Silakan. Ya. Jadi pertama kami akan meluruskan terlebih dahulu bahwa bantuan program subsidi gaji upah bagi pekerja itu tidak tertunda atau tidak molor atau juga tidak mundur. Oke. Karena memang kami harus membuat regulasi, menyiapkan regulasi agar program ini yang jumlahnya cukup banyak, tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat tercapai sesuai akuntabilitasnya. Jadi kalau ada informasi beberapa hari lalu misalnya tidak jadi cair itu bukan informasi yang benar begitu Pak? Itu bukan informasi yang benar karena yang benar adalah bahwa di regulasi kami dari Permen diturunkan ke Juknis itu memang ada acuan dalam rangka memverifikasi data melalui checklist maksimal 4 hari kerja semenjak data validasi BPJS diterima di Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Pak Sus? Baik, Pak Iman. Oke, Pak Sus, jadi baik soal itu. Besok boleh kemudian disampaikan bahwa besok akan ada transfer Rp600.000 kepada sejumlah pegawai yang bergaji di bawah 5 juta rupiah, pegawai swasta. Baik, Pak Iman. Sebetulnya per hari ini atau per hari kemarin, ini akan transfer bertahap berjalan. Oke. Semenjak data oleh Pak Dirut BPJS, Pak Agus disampaikan ke Bu Menteri Ida Fauziah hari Senin tanggal 24 sore, itu terhitung 4 hari maksimalnya. Semua data kita vekan, harus kita kirimkan ke KPPN, selanjutnya disalurkan ke Bank Himbara, untuk dilangsungkan menuju ke rekening penerima peserta program tanpa melalui perantara siapapun. Nah, begitu kami melakukan cek data, checklist dari hari pertama hingga hari ini, yang sudah cek valid, langsung kita kirimkan ke Himbara untuk selanjutnya diproses pengiriman penyaluran ke pemilik rekening bagi si peserta program pekerja ini. Total koreksi kalau saya salah Pak, ada sekitar 2,5 juta pekerja yang akan mendapatkan transfer Rp600.000 selama 4 bulan ke depan. Sudah berapa kemudian yang ditransfer per hari ini? Jadi gini Mas Aiman, tanggal 24 kemarin jam 6 sore kurang sedikit, BPJS menyerahkan data sebanyak 2,5 juta ke kementerian. Data ini sudah valid karena validasi ada di BPJS. Kami tidak memvalidasi lagi, hanya menceklis karena sebagian peserta harus make sure antara nomor rekening tidak salah alamat, tidak salah kata dengan si penerima manfaat. Jadi dicek-recek lah kurang lebih itu Pak ya?
cek anti cek. Ya. Kita datang sudah ada di Kemnaker checklist, memang kami jumlahnya mohon izin masih belum fake benar, tapi Baik. secara bertahap kita sampaikan ke Himbara. Kisarannya boleh Pak, mungkin Ya, Pak, kalau dari 2,5 juta mungkin berapa persennya kurang lebih begitu? Ya, secara bertahap memang gini Mas, memang acuan kami kan maksimal 4 hari. Oke. Maka Bu Menteri statementnya adalah sebelum selesai akhir Agustus atau akhir Agustus harus sudah terkirimkan. Sempurna semua 2,5 juta itu Pak ya? Baik. Baik, jadi sebelum akhir Agustus, kalau 4 hari Pak, berarti kemarin diberikan, jadi 4 hari ke depan itu mudah-mudahan sudah 2,5 juta rupiah begitu ya? Mohon maaf, 2,5 juta orang, Rp600.000 per orang. Jadi per orang Rp600.000. Kalau total 4 bulan akan ketemu angka 2,4 juta. Ya. Tetapi penyampaiannya, penyalurannya per dua kali. 1,2. Oh, baik. Jadi sekali transfer 1,2 untuk 2 bulan. Nanti 2 bulan kemudian 1,2. Oke, saya ke Mbak Eni. Mbak Eni, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan di sini karena langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan dengan melalui proses cek dan recheck dan berdasarkan data dari BPJS. Bayangan saya sih harusnya sudah aman ya, atau mungkin ada fraud, ada potensi yang kemudian bisa terjadi di sini, Mbak Eni? Ya, berarti sekarang judul bantuan programnya ini, Mas Aiman, adalah insentif 600.000 selama 4 bulan buat peserta BPJS yang gajinya di bawah 5 juta. Iya. Jadi judulnya itu, kalau judulnya itu jadi benar. Jadi verifikasinya juga clear gitu kan. Nah, kenapa itu menjadi penting Mbak Eni? Kan memang bukannya pegawai swasta yang resmi semua pasti terdaftar BPJS. Ya, ini nanti akan dibuktikan oleh data ini kalau ternyata dari keseluruhan populasi mestinya ya, total dari pekerja swasta itu dan BPJS hanya punya data sekitar 13 juta, berarti memang banyak sekali pekerja swasta yang tidak diikut sertakan di BPJS. Walaupun pekerja swasta formal. Nah, kalau kan ini tadi pemerintah mengantongin data dari BPJS kan targetnya cuma sekitar 13 berapa tadi sekitar 13 juta. Ya, ya. Padahal populasi pekerja swasta itu sekitar 30-an juta. Kalau kita mengacu datanya BPS gitu kan. Makanya dari awal kemarin ini kan judulnya tadinya kan pekerja swasta yang bergaji di bawah 5 juta. Nah, sekarang lebih clear dari penjelasan Ditambah lagi Pak Direktur tadi bahwa ini adalah data dari BPJS yang di mana gajinya itu di bawah 5 juta. Itu yang mungkin lebih betul. Mbak ini menjadi penting. Artinya Anda menduga banyak sekali kemudian pegawai swasta formal yang mungkin belum terdaftar BPJS dan seharusnya berhak atas nilai ini di bawah 5 juta penghasilannya per bulan, tapi kemudian tidak diberikan karena tidak terdaftar di BPJS. Nah, justru itu pertanyaan berikutnya. Jadi kalau sekali lagi kalau tadi programnya direvisi menjadi judul tadi menjadi benar, tapi kalau judulnya ini adalah insentif untuk pegawai swasta yang di bawah 5 juta menjadi diskriminatif, ya kan? Menjadi diskriminatif untuk pekerja yang tidak terdaftar di BPJS. Jadi kalau nanti Mas Aiman tanya tetangganya, loh kok Anda dapat gajinya berapa? Saya gajinya cuma 2 juta, dapat insentif 600.000 tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Saya langsung menuju ke Pak Justinus. Pak Justinus, staf ahli dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Pak? Artinya belum adil, tidak adil. Karena banyak mungkin yang kemudian tidak terdaftar BPJS, tapi berhak atas nilai tersebut, dia nggak dapat. Ya, Mas Aiman, apa yang disampaikan oleh Mbak Eni tadi perlu saya klarifikasi. Sebenarnya wacana pemberian yang tahap awal ini ke karyawan yang terdaftar menjadi peserta BPJS itu sudah cukup lama. Jadi ini bukan baru-baru saja, sudah cukup lama. Pertimbangannya ada 2. Yang pertama, problem dari penyaluran bansos adalah data. Kita perlu memastikan by name, by address, bansos ini tepat sasaran. Ini juga menjadi tantangan bagi kita. Yang kedua, dilihat
yang paling siap adalah pendekatan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan dengan maksud juga memberikan reward kepada peserta dan perusahaan yang mengikut sertakan karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan setelah ini lalu ada skema-skema lanjutan, bahkan sudah diwacanakan juga di luar karyawan, ini akan juga diperluas ke yang peserta bukan penerima upah, supaya juga bisa di-cover, itu para petani, nelayan, dan sebagainya yang secara mandiri ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang dapat saya jelaskan, Mas Aiman. Mas Aiman? Ya, silakan Mbak Eni. Berarti kalau kayak gitu akhirnya tambal sulam. Karena apa? Dari awal memang yang kita persoalkan dari awal itu ketidakjelasan konsep dari perlindungan sosial. Jadi kalau perlindungan sosial ini dari awal definisinya jelas, misalnya perlindungan sosial ini diberikan kepada masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Maka siapapun mereka, apakah dia pekerja informal, apakah dia ASN golongan 1 misalnya, apakah dia pegawai swasta, kalau dalam kategori mereka miskin dan rentan miskin, maka itulah yang diberikan perlindungan sosial. Nah, sehingga formulasi penyalurannya juga jauh lebih clear gitu. Kalau persoalannya data, sekali lagi, data ini sampai kapanpun memang tidak akan pernah akurat karena data kependudukan kita amburadul. Nah, oleh karenanya terobosannya kan banyak cara, diantaranya seperti yang pernah diusulkan ya, misalnya dengan memberikan stiker ataupun misalnya dengan mekanisme yang lebih sederhana, misalnya masyarakat yang konsumsi listriknya gitu kan, yang dikonversi penghasilan di bawah 5 juta itu nggak mungkin konsumsi listriknya 1 juta per bulan kan Mas Aiman. Nah itu yang diberikan diskon listrik, yang tadi iuran BPJS-nya ditangguhkan. Jadi ada mekanisme yang tidak perlu menambah birokrasi dan administrasi, tetapi jauh lebih efektif tepat sasarannya. Kalau ini kan jadi ruwet gitu dan tumpang tindih. Tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan. Apa yang dikhawatirkan Mbak Eni? Kalau seperti ini apa yang dikhawatirkan? Tumpang tindih. Jadi ada satu skema, mereka bisa jadi misalnya si A ini bisa jadi mendapatkan skema melalui BLT tunai ataupun juga melalui sekarang karena dia gajinya di bawah 5 juta sama ikut, atau sama sekali yang tidak mendapatkan apapun dari skema yang ada. Jadi ini aspek keadilan ya? Aspek keadilan. Ada yang dapat mungkin double, tapi ada yang berhak tapi nggak dapat sama sekali. Kenapa? Ada yang dapat mungkin double karena kemarin BLT dia tidak mampu mungkin dari istri atau segala macam gitu ya. Sekarang mungkin dari istri atau suaminya dapat kemarin dia dapat, lalu sekarang ini entah istri atau suaminya pegawai swasta yang masuk dalam kategori ini dapat lagi. Tapi di sisi lain ada yang dua-duanya tidak dapat. BLT warga miskin tidak dapat, BLT pegawai swasta tidak dapat. Betul. Dan persoalannya Mas Iman tidak hanya sekedar keadilan. Persoalan utamanya nanti terhadap efektivitas. Jadi jangan sampai pemerintah sudah menyiapkan banyak sekali amunisi untuk intervensi, tetapi hasilnya toh nanti daya beli masyarakat terkontraksi masih semakin dalam. Malah nggak pengaruh kan sudah dikasih luar biasa 2,5 juta rupiah. Jangan jawab dulu nanti Mbak Eni. Ini ada dua hal ya. Pertama soal ketidakadilan yang menurut Anda, nanti saya akan konfirmasi ke Mas Justinus dan juga Pak Sus. Pertama soal ketidakadilan, bisa jadi ada dua-duanya yang nggak pernah dapat bantuan langsung tunai padahal dia warga miskin, katakanlah seperti itu. Tapi juga ada yang dapat dua-duanya. Yang kedua, bisa jadi 2,5 juta orang yang diberikan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, total 2,4 juta rupiah, tidak menggerakkan ekonomi. Benarkah itu? Kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.